Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, baik itu berupa nikmat sehat ataupun juga nikmat ujian dari sakit. Jadi tidak hanya nikmat dari sehat, tapi nikmat dari ujian sakit. Kenapa, nanti kita bahas. Kemudian salawat dan salam tentunya kita sampaikan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, kepada beliau, kepada para sahabat, dan kepada kita semua yang terus mengikuti jalan beliau hingga akhir hayat. Mudah-mudahan kita nanti di hari akhir, di hari perhitungan, hari pembalasan, termasuk ke dalam golongan yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang hadir di majelis ini setelah ba'da zuhur, masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita, di tengah hiruk pikuk rumah sakit ulin yang begitu besar ini, di antara lalu lalang para perawat, para dokter, para tenaga-tenaga kesehatan, dan di tengah rasa cemas para keluarga yang menunggu keluarganya yang sedang sakit di rumah sakit, dan di antara rintihan pasien-pasien yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakitnya. Mari sejenak kita duduk di sini, kita duduk bersama dalam keadaan hening, dalam keadaan berfikir, menyimak pesan-pesan yang disampaikan, baik langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui hadis qudsi ataupun sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di tengah rasa sakit tersebut ada nikmat berupa kasih sayang dan harapan. Dan tentunya kita bersama-sama di sini sebagai salah satunya tenaga kesehatan dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengajak kepada seluruh jemaah yang ada di sini bahwa ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang namanya sabar dalam menghadapi sakit. Mungkin banyak yang berpikir atau tidak sedikit orang yang bertanya, mengapa saya sakit? Apa dosa saya sehingga saya diuji begini oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketahuilah bahwa ujian berupa sakit itu bukanlah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari sakit itu bisa jadi itu merupakan suatu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin." Tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu keletihan, wala rasabin, penyakit, wala hammin, keresahan, wala hazanin, kesedihan, wala adan, gangguan, wala ghammin, dan kegundahan, hatta syaukati yushakuha, bahkan duri yang melukainya sekalipun, illa kafarallahu biha min khotaya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ini hadis sahih yang disampaikan oleh Bukhari nomor 5641, bahwa apa yang kita rasakan, baik itu kesedihan, keletihan, misalnya letih para calon-calon dokter residen, ya dokter-dokter spesialis misalnya di sini letih bekerja, tidak digaji misalnya, tapi mengobati pasien setiap hari, tidaklah merasa letih, tidaklah merasa gundah, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang sakit. Maka daripada itu, kalau kita melihat di situ,
maka ternyata ujian dari sakit tersebut adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang kita dapatkan itu bisa gugur. Bahkan dikatakan tidaklah orang itu diberikan ujian sakit maka akan digugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya pada saat musim kemarau. Jadi luar biasa kalau kita bersyukur terhadap rasa sakit tersebut. Dan tentunya kita sebagai seorang medis bisa melihat betapa banyaknya pasien-pasien kalau dia itu sudah sakit justru akan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salatnya akan lebih khusyuk walaupun mungkin salat hanya bisa duduk atau mungkin hanya bisa berbaring. Doanya akan lebih dalam, zikirnya tidak lepas. Zikirnya akan lebih sering, hatinya akan lebih lembut. Mungkin pada saat sebelum sakit hatinya keras, hatinya kasar, tapi begitu sakit dia merasakan bantuan dari, ternyata tidak ada yang membantu selain keluarga sendiri, tidak ada yang membantu selain teman-teman dekat sendiri, sehingga hatinya menjadi lembut. Bukankah ini yang Allah kehendaki agar kita kembali kepadanya? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, "Fasbir sabran jamila." Maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sakit, Allah akan mencabut keceriaan di muka kita. Pada saat sakit, Allah akan mencabut kekuatan yang ada di dalam diri kita. Pada saat sakit, Allah juga perintahkan nafsu makan kita juga diambil. Dan pada saat sakit, dosa-dosa kita juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu jamaah sekalian ketahui, begitu kesembuhan didapatkan, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengembalikan 3 hal tadi. Yang pertama, keceriaan di wajah kita akan dikembalikan. Kekuatan di badan kita akan dikembalikan. Nafsu makan kita akan dikembalikan. Tetapi satu, dosa-dosa yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tetap tidak dikembalikan ke dalam kita. Maka benar bahwa yang namanya sakit apabila kita bersabar, maka kita akan kembali lagi seperti waktu kita dilahirkan, kembali suci, bahkan derajat kita akan dinaikkan asal kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarga yang menunggu orang yang sakit, ketahuilah bahwa ketika orang sakit itu, maka rumah Anda, rumah pian-pian beratan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang merawat orang sakit sedang bersama Allah. Rumah itu telah menjadi ladang pahala dan magnet keberkahan. Maka bersyukurlah dan bersabarlah ketika ada keluarga kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, kainini kita yang sakit, saudara kita yang sakit, anak kesayangan kita yang sakit. Bersabarlah ketika terdapat ujian sakit tersebut. Karena dikatakan begitu ada keluarga kita yang sakit dan kita bersabar atas sakitnya keluarga tersebut, kita layani sakitnya tersebut, maka rumah itu menjadi keberkahan bagi kita dan menjadi magnet rezeki kalau kita bersabar. Dan ini tidak dicontohkan ini hanya 1-2 orang. Banyak sekali bahwa keberkahan dan rezeki itu justru akan datang ketika kita bersabar, ketika keluarga kita ada yang sakit. Bahkan dalam sumber Sahih Muslim, dalam kitab Al-Bir Al-Wasliyah Al-Adab, hadis qudsi mengatakan bahwa, "Wahai anak Adam, aku sakit, tapi engkau tidak menjengukku." Maka hamba bertanya, "Wahai Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rob seluruh alam?" Pada saat itu Allah berfirman, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Tidakkah engkau tahu jika engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapati aku di sisinya?"
Maka ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang sakit itu dekat sekali kepada Allah. Dan kita sebagai keluarga yang mungkin sedang menemani orang yang sakit tersebut akan mendapat keberkahan kalau kita itu ikut bersabar dan ikut melayani dengan setulus hati. Ini tidak hanya keluarga, bahkan para sivitas hospitalia atau para petugas-petugas kesehatan yang ada di rumah sakit sendiri. Kalau seandainya melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan cinta, keberkahan akan ikut dapat, akan ikut menciprat di dalam tubuh kita. Maka kalau seandainya kita sedang melayani para jemaah, para pasien yang sedang sakit, ya, janganlah terlontar kata-kata yang agak kasar. Nah, pahamilah bahwa dia dalam keadaan yang sakit. Tentunya orang yang sakit itu penerimaannya akan berbeda dengan orang yang sehat. Jadi kalau seandainya mau di ronsen, dia lambat jalannya, ya ditunggu. Ya, ditunggu. Kalau perlu dibantu. Jangan sampai kita malah menghardik. Walaupun kita tahu antrian di rumah sakit ini banyak, ya, tetapi bagaimana kita melatih sebagai tenaga kesehatan untuk bersabar, untuk melayani para pasien-pasien yang sakit tersebut, karena terdapat kelebihan dan terdapat keberkahan apabila kita bersabar dan melayani para pasien-pasien yang sedang sakit berobat di rumah sakit. Dan yang paling penting adalah jangan selalu menyimpulkan bahwa sakit ini karena dosa. Kita sudah sering termakan iklan atau termakan cerita-cerita yang berlebihan yang mengatakan bahwa orang sakit ini karena adanya azab, adanya dosa, adanya sering gibah dan sebagainya. Itu adalah paradigma yang tidak sepenuhnya tepat. Ya, bahwa salah satu tanda cinta Allah kepada kita adalah dengan memberikan sakit itu maka akan digugurkan dosanya tersebut. Maka Allah akan kirimkan sakit agar apa? Agar kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sakit seorang hamba akan dipaksa, akan dituntun untuk menyebut namanya untuk lebih sering. Dan Allah tentu saja senang ketika hambanya terus terkoneksi terhadap dirinya. Maka daripada itu, kalau kita sakit, yang kita amalkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dalam surah Asy-Syura ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Maka daripada itu, janganlah kalau sakit itu mencari hal-hal yang sifatnya itu adalah syirik. Ya, mungkin diminta supaya membakar sesuatu yang ada di rumah, atau mendatangi tabib, di mana tabib itu mempraktekkan ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu syirik. Justru itu tidak sesuai dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan dari sakit tersebut. Maka daripada itu, jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kuliah 7 menit kita pada hari ini, mari kita hadapi ujian sakit ini dengan penuh sabar, dengan penuh keyakinan, dengan penuh tawakal. Tataplah rasa sakit ini sebagai bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, setiap detik kesabaran akan diganti dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan hilang harapan, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Semoga setiap langkah dari kawan-kawan tenaga kesehatan, setiap tindakan dan peluh keringat yang menetes, dan setiap doa yang pasien panjatkan untuk keberkahan kita, itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis kita pada hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.